Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat, baik-baik saja. Baiklah, kembali berjumpa dengan Pak Eko Nugroho di materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 di semester genap. Tentunya kali ini kita akan membahas di bab 4, yaitu tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nah, berhubung sebentar lagi kita juga akan mendekati atau akan datang bulan Ramadan, jadi materi kita kali ini bisa untuk menjadi bekal anak-anak sekalian dalam nanti menyambut bulan suci Ramadan yang akan datang. Untuk itu, simak baik-baik penjelasan video Pak Eko yang satu ini. Yuk. Baiklah anak-anak, yang pertama yang kita bahas adalah tentang pengertian sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Jadi selain bulan Ramadan tidak ada sholat sunnah tarawih. Lalu kemudian yang perlu anak-anak pahami adalah tentang sholat tarawih. Dalam bahasa Arab yaitu disebut dengan tarwiyatun, yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Nah, sholat tarawih disebut juga qiyamul Ramadan ya anak-anak. Hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Selanjutnya, sholat tarawih ditutup dengan sholat witir. Nah, anak-anak tahu sholat witir? Yaitu sholat yang rekaatnya ganjil, paling sedikit 1 rekaat. Boleh 3 rekaat, boleh 5 rekaat, 7 rekaat, 9 rekaat, ataupun 11 rekaat. Biasanya sholat witir ini disebut juga sebagai sholat untuk menutup sholat sunnah malam. Hanya dikerjakan 1 kali saja, ya. Jadi kalau sholat witir tidak hanya di bulan Ramadan saja, di bulan-bulan selain bulan Ramadan ketika kita menutup sholat sunnah malam kita, qiyamul lail kita, itu dengan sholat witir, paling sedikit 1 rakaat. Lalu kemudian sejarah sholat tarawih. Bagaimana sejarahnya sholat tarawih? Nah, simak baik-baik. Nabi Muhammad SAW ketika itu melakukan sholat sunnah malam di masjid pada waktu bulan Ramadan secara sendirian. Lalu datanglah para sahabat menjadi makmum di belakangnya. Hal ini terjadi hingga malam ketiga, dan jumlahnya semakin banyak dan semakin banyak. Kemudian pada malam keempat Rasulullah SAW tidak lagi sholat di masjid karena dikhawatirkan jika sholat tarawih ini nanti ya menjadi wajib. Maka pada Khalifah Umar bin Khattab, setelah wafatnya Rasulullah, beliau mempunyai inisiatif untuk melaksanakan sholat tarawih dengan 1 imam di masjid. Yang ditunjuk adalah Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari. Nah, ini jadi pada saat sahabat Umar bin Khattab ini mulailah sholat tarawih jamaah di masjid. Kemudian cara mengerjakan sholat tarawih. Nah, ada beberapa dari sahabat-sahabat kita yang mengerjakan sholat tarawih itu adalah 20 rakaat. Caranya adalah dengan 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam sampai 10 kali, sehingga genaplah 20 rakaat. Kemudian ditutup dengan 3 rakaat sholat witir. Caranya pun itu 2 rakaat salam, kemudian ditambah lagi 1 rakaat salam. Jadi dikerjakan 2 kali salam untuk witirnya. Lalu ada yang mengerjakan 8 rakaat dengan cara 2 rakaat salam ditambah 3 rakaat witir langsung. Ada lagi yang 8 rakaat, yaitu dengan cara 4 rakaat langsung 1 salam. Jadi
2 kali 4 rakaat ditambah 3 witir. Jadi silahkan untuk anak-anak nanti mengerjakan sesuai yang diajarkan oleh ustadz dan ustadzahnya di TPA tempat mengaji masing-masing. Kemudian, nah ini jika anak-anak ingin menggunakan niat sholat tarawih, niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunat tarawih ra'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat sholat tarawih 2 rakaat dengan menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, keutamaan sholat tarawih. Apa saja sih keutamaannya, kebaikannya kita melaksanakan sholat tarawih? 1, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sering beribadah, sering melaksanakan sholat sehingga kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diampuni segala dosa-dosa kita. Karena ketika kita sholat, ya pasti kita mengerjakan wudhu, dan wudhu itu adalah cara untuk menggugurkan dosa-dosa. Lalu yang ketiga, mendapat pahala seperti sholat 1 malam penuh. Masya Allah. Barang siapa yang mau melaksanakan sholat tarawih, maka seolah-olah kita melaksanakan sholat 1 malam penuh. Lalu yang keempat, mempererat silaturahim. Nah, lalu pengertian dari tadarus Al-Quran. Sekarang kita membahas masalah tadarus Al-Quran. Tadarus berasal dari kata darosa, yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti membaca dan mempelajari Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan. Nah, pada malam 17 Ramadan itu biasanya kita peringati sebagai malam Nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Selanjutnya, pada saat bulan Ramadan itu juga ada malam yang sangat mulia yang disebut dengan Lailatul Qadar. Artinya malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam ini biasanya itu diturunkan pada malam-malam ganjil, ya, mulai dari malam 17, kemudian 19, 21 sampai malam 29. Ini umat muslim berlomba-lomba untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kapan turunnya malam Lailatul Qadar? Hanya Allah yang tahu. Kita hanya wajib berikhtiar, berusaha mencarinya dengan memperbanyak amal. Nah, kemudian bagaimana cara tadarus Al-Quran yang baik? 1, wudhu sebelum membaca Al-Quran. Dibiasakan sebelum membaca Al-Quran kita wudhu terlebih dahulu. Yang kedua, diawali dengan ta'awud dan basmalah. Ketiga, di tempat yang bersih dan suci, ya, tidak harus di masjid, di musola, dimanapun bisa. Di rumah bisa tadarus, asalkan tempatnya bersih dan suci. Menutup aurat. Nah, aurat laki-laki itu batasnya yaitu dari pusar sampai lutut. Kalau aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian menghadap kiblat. Kiblat kita ada di mana, anak-anak? Kiblat kita itu berada di Ka'bah. Nah, kemudian yang keenam, membaca dengan tartil. Artinya sesuai dengan ilmu tajwid, ya. Lalu yang ketujuh, tidak bercanda, ya. Tidak boleh bergurau, bercanda ketika tadarus Al-Quran. Kemudian apa saja manfaat tadarus Al-Quran? Nah, 1, meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Yang kedua, memperlancar membaca Al-Quran. Yang ketiga, mendapat pahala yang berlipat ganda, yang biasanya ketika kita di bulan-bulan selain Ramadan hanya mendapatkan 10 kebaikan, namun pada saat bulan Ramadan itu 1 huruf dilipat gandakan 70 kali kebaikan. Kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperoleh petunjuk jalan yang benar. Yang keenam, sebagai petunjuk hati.
Jadi kalau kita membaca Al-Quran, hati kita akan sejuk. Nah, lalu yang terakhir yang Pak Eko sampaikan adalah untuk menguji kemampuan kalian. Bagaimana kalian tadi menyimak penjelasan dari Pak Eko, ini evaluasinya. Ya, diperhatikan nomor 1, sholat tarawih dilakukan ketika bulan titik-titik. Yang kedua, tadarus berasal dari bahasa Arab, yaitu titik-titik. Yang ketiga, malam turunnya Al-Quran disebut titik-titik. Yang keempat, malam yang lebih baik dari 1000 bulan disebut titik-titik. Yang kelima, sholat witir jumlah rakaatnya adalah titik-titik. Ya. Kemudian demikian yang dapat Pak Eko sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, mempermudah anak-anak dalam belajar, menambah wawasan anak-anak, dan terus tetap semangat, jangan putus asa. Ya. Jangan menyerah untuk menggapai cita-cita kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.